Bapak dan Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Endang. Yang terhormat Bapak Bagio Riawan, Pak Mulyaji, dan Bapak-Bapak lainnya pengurus IKPLN maupun pengelola media IKPLN. Pada kesempatan ini saya mohon izin menyapa Bapak-Bapak dari IKPLN daerah. Selamat pagi, selamat kenal, salam kenal Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Barangkali ada yang belum mengenal saya. Kesempatan ini saya mohon izin untuk share screen ya Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Mohon izin menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan silaturahmi perdana bagi tim media website IKPLN, di mana telah diterbitkan surat keputusan dari pengurus IKPLN bahwa sekarang ini telah diterbitkan keputusan nomor 15 ya bulan Agustus ya tentang media IKPLN. Nah, kesempatan pagi ini kesempatan yang baik untuk mensosialisasikan sekaligus memperkenalkan siapa-siapa yang duduk untuk mengelola media IKPLN ini. Kemudian nanti kami mohon izin untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di website IKPLN saat ini, sekaligus menyampaikan informasi bahwa IKPLN website yang sudah berjalan sejak tahun 2018 ini akan kami migrasikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan sesuatu hal, sehingga kenapa kami harus memoles, memperbaiki, kemudian mengganti domainnya menjadi sebelumnya ikpln.com menjadi ikpln.id. Kemudian nanti kesempatan hari ini saya juga akan menyampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu IKPLN daerah bahwa ada beberapa aplikasi berbasis web yang saya kembangkan sendiri. Alhamdulillah, ini Pak Dahlan, ini suhu saya dulu yang mengajari programmer jadi programmer ya. Pak Dahlan ilmunya masih saya pakai sampai sekarang. Alhamdulillah bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi KPLN. Kemudian yang terakhir nanti kami semua mencoba untuk menggali masukan-masukan ya, kebutuhan informasi apa saja sih yang saat ini barangkali kok IKPLN websitenya sedikit yang menikmati ya. Ya barangkali karena dulunya top down ya, kita coba bottom up ya. Kita menggali masukan dari Bapak Ibu yang ada di daerah, pengennya apa sih yang perlu disajikan di website. Nah, nanti kita sama-sama gali dan sempurnakan bersama. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa SK nomor 15 yang ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum IKPLN dan Sekretaris Umum, intinya bahwa tadi sudah dijelaskan Pak Bagio maupun Pak Mulyaji, di dalam IKPLN ini ada dua media ya, media IKPLN News dan media website IKPLN. Pembina dari media IKPLN ini langsung diketahui oleh Bapak Bambang Praptono ya selaku Ketua Umum, kemudian pemimpin redaksi Bapak Bagio Riawan ya. Tadi kita sama-sama saksikan Pak Bagio menyampaikan beberapa hal, kemudian disusul tadi Pak Mulyaji sebagai wakil pemimpin redaksi ya. Kemudian Dewan Redaksi ada Pak Rofik, ada Pak Ngurah Adnyana, Pak Abimanyu, Pak Aswani, Pak Isban, Pak Bima, Pak Rek, Pak Bu Haryanti, Pak Munir, Bu Dewi, ya, semua membantu sebagai Dewan Redaksi. Ya. Sedangkan untuk iklannya di sini Pak Tri Laksito Sunu, Pak Tony, ya, dan Pak Denny Henry Wijaya. Sedangkan keuangannya
Bu Mulyati ya, dan sekretariat itu dibantu oleh Bu Yuniarsih ya. Nah, untuk media IKPLN News itu redaktur pelaksananya adalah Pak Tony ya, Trilaksito Sunu. Sedangkan redaktur dan editornya itu ada Bu Yanti dan Pak Suhartoyo. Untuk kreatif desain layoutnya Pak Ismail Atmaja. Sedangkan penerbitan dan sirkulasi itu Pak Denny Wijaya, Henry Wijaya, dan Pak Efrison. Sedangkan untuk website IKPLN, untuk redaktur pelaksananya Pak Endang Sugiarto ya. Kemudian redaktur editornya saya, Pak Wisaksono, Pak Efrison. Desain layoutnya merangkap saya ya. Kemudian reporter nanti ada Pak Muharudin dan Pak Denny Henry Wijaya. Adminnya saya rangkap. Kebetulan kami belum mendapat teman lain ya untuk bisa membantu mengelola website ini. Insya Allah nanti dengan berkembangnya kondisi, situasi, tentu saja akan banyak ya, ada rekan-rekan yang bisa membantu. Kemudian ruang lingkup ya, ruang lingkup yang kami kerjakan saat ini, pertama adalah tetap mengupdate atau meneruskan website IKPLN Existing ya, yang saat itu dibangun di tahun 2018. Insya Allah nanti pada akhir tahun ini kita tetapkan fitur-fiturnya dan kita kembangkan pada fitur website IKPLN yang baru ya. Insya Allah akan kami terbitkan di 2022 ya, kalau berkenan nanti pada saat hari ulang tahun IKPLN ya, bisa di launching website IKPLN yang baru ya, tentu saja dengan wajah baru dan fitur-fitur baru berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita tampung butuhnya apa, perlunya apa untuk melengkapi website kita yang dengan wajah baru nanti ya. Kemudian di website tersebut kami sisipkan juga beberapa aplikasi ini yang kami kembangkan sendiri. Pertama adalah aplikasi iuran IKPLN itu sudah dipakai sejak bulan April ya. Jadi iuran kepesertaan pensiun yang dulunya untuk split mengirimkan ke daerah-daerah butuh waktu lama, sekarang hitungan menit sudah bisa disajikan dan ditransfer ke daerah-daerah. Kemudian laporan IKPLN, aplikasi laporan IKPLN ini saat ini baru digunakan di IKPLN Pusat. Jadi laporan kegiatan ya triwulanan itu sekarang sudah kami sediakan toolsnya. Nanti pada kesempatan lain kami akan sosialisasi ke daerah bagaimana Bapak Ibu menyajikan laporan-laporan triwulanan yang dikirimkan ke IKPLN Pusat melalui aplikasi ini ya. Jadi Bapak Ibu katakanlah detik ini mengentry, detik ini juga IKPLN Pusat mengetahui kegiatan apa dalam triwulan 1, 2, 3 tahun 2021. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengentry di situ. Kegiatannya apa, rencana kegiatannya apa dulu. Rencana kegiatannya apa, kemudian realisasi kegiatannya apa, itu sudah disediakan dalam tools tersebut. Kemudian ada aplikasi lain yaitu aplikasi pengurus IKPLN. Jadi di sini kami sediakan tools-tools untuk mengelola semua pengurus IKPLN baik itu di pusat maupun di daerah. Apabila dimungkinkan Bapak Ibu di daerah pengen, wah saya pengen nih pengurus IKPLN cabang juga dimonitor siapa saja sih yang berada di sana ya. Jadi komunikasinya biar bisa cepat dan mudah didapat siapa-siapa pengurusnya. Bisa saja nanti kita tambahkan bahwa selain pengurus daerah di sana ada fitur untuk mengelola data pengurus cabang. Itu di sana termasuk SK pengurus pun bisa disajikan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti kalau katakanlah di daerah, oh saya SK-nya udah mau kadaluarsa ini, dimonitor di sistem itu bisa disediakan di sana. Bahwa kapan SK itu kadaluarsa, sehingga nanti persiapan untuk menyiapkan SK pengurus berikutnya itu akan disajikan. Masih banyak dikembangkan atau kesempatan untuk mengembangkan, maka kesempatan lain nanti kami akan mengajak Bapak Ibu untuk memetani satu persatu aplikasi ini.
Kemudian ada aplikasi media IKPLN ini untuk mengelola kegiatan media IKPLN ya. Jadi kegiatan seperti hari ini dicatat di sana. Jadi hari ini melakukan silaturahmi, ada jadwalnya di sana. Kemudian nanti ada momnya ya, ada foto-fotonya sebagai evidence. Kemudian ada lagi aplikasi sistem informasi peduli sehat atau SIPESAT ini. Ini Pak Isban ini yang mengusulkan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berjalan mengelola members program peduli sehat. Di sana ada penapisan medis ya. Jadi Bapak Ibu yang sebagai member untuk menjadi program bagian dari program peduli sehat, punya sakitnya apa, nanti setelah latihan LinkedIn perkembangannya bagaimana bisa dimonitor pada aplikasi tersebut. Kemudian ada 2 aplikasi yang sekarang sedang dalam perencanaan adalah aplikasi sertifikat kompetensi ya, sertifikat kompetensi. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sudah ada 107 rekan-rekan kita yang mendapat sertifikat kompetensi dari IKPLN. Nah ini coba kita nanti akan pasarkan melalui website ini. Jadi tenaga-tenaga ahli yang selama ini sudah memiliki sertifikat, kita coba tawarkan ke publik ya. Siapa yang butuh tenaga ini, insya Allah IKPLN melalui IKAMAS bisa membantu ya untuk menyalurkan tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi manajemen surat. Nah ini sepertinya sudah sangat mendesak dibutuhkan ya, karena saya melihatnya bahwa ada keterlambatan penanganan surat yang masuk ya dari daerah, tindak lanjutnya kok terlambat gitu ya. Kemudian ada SK-SK yang sudah terbit, lah kok di share-nya baru sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi manajemen surat ini, katakanlah hari ini SK terbit, hari ini juga di daerah akan menyaksikan SK itu isinya apa saja. Kemudian ada surat masuk, katakanlah hari ini, langsung diteruskan ke ketum untuk didiskusikan kepada pengurus lainnya. Jadi dengan keterbukaan, transparansi, mudah-mudahan aplikasi ini akan sangat membantu ya. Termasuk nanti kegiatan surat menyurat di daerah, insya Allah nanti kita juga akan linkkan di sana sehingga Bapak Ibu dan pengurus IKPLN daerah cukup mengirimkan surat melalui aplikasi ini ya. Jadi nanti insya Allah disposisi tindak lanjutnya akan lebih cepat ya, diharapkan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kondisi website kita existing saat ini itu bisa diakses di https://ikpln.com. Menunya sebatas ini saja ya. Jadi ada menu tentang kami, info penting, kegiatan, artikel, galeri, IKPLN News, olah sehat, dan kontak. Tentang kami berisi tentang sejarah IKPLN, AD/ART, ya kemarin itu ada AD yang 2017, ART 2018. Insya Allah nanti Pak Rex akan menyampaikan AD terbaru ya, AD terbaru yang sudah setujui oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Nanti disusul ART yang sudah disesuaikan dengan AD yang terbaru. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Rek akan segera menyampaikan dokumennya untuk kita share di sini. Kemudian struktur organisasi itu kita sajikan. Kemudian info penting, ini info-info yang terkait dengan informasi yang menurut kami itu penting untuk diketahui ke semua IKPLN daerah ya. Kemudian kegiatan ini kami bagi menjadi IKPLN daerah maupun IKPLN pusat ya. Di sini klik kegiatan akan muncul di sana foto-fotonya, kegiatannya apa saja. Kemudian ada artikel ini dibagi menjadi artikel yang kita terima dari para anggota maupun artikel-artikel yang dapatnya dari pengurus ya. Bisa pengurus dari pusat, bisa pengurus dari daerah. Kemudian galeri foto, ini terdiri dari galeri terdiri dari galeri foto dan
galeri video. Jadi Bapak Ibu foto-foto kegiatan baik IKPLN pusat maupun daerah ada di sini. Video pun juga ada di sini. Di sini campuran ya, ada video dari KPLN pusat, ada webinar, ada sharing wirausaha dan lain sebagainya. Ini masih digabung jadi satu. Kemudian IKPLN News ini, jadi dari terbitan IKPLN News pertama sampai terakhir itu ada semua di sini. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan barangkali hard copy ya, sebagian dari Bapak Ibu telah mendapatkan hard copy, tapi soft copy-nya bisa Ibu, Bapak dan pemirsa website itu bisa download di sini. Selain membaca, juga bisa download melalui IKPLN News ini. Olah sehat sementara ini lebih dominasi oleh link tingkung ya, menyusul kemudian olah sehat goes ya, kemudian golf ya. Nah ini Bapak Ibu di daerah apabila ada kegiatan olah sehat itu bisa disampaikan untuk kami tempelkan ya, kita publish melalui website. Nah, kedepannya di tahun 2022 ini kami mencoba menyajikan IKPLN website dengan wajah baru ya, dengan tampilan baru, dengan kombinasi-kombinasi sajian yang baru. Menunya seperti ini. Jadi pertama kali kami mendapat pesanan bahwa IKMAS ini sudah saatnya untuk masukkan ke dalam etalase ya istilahnya. Jadi nanti tenaga IKMAS yang memiliki sertifikat ini kita bisa pasarkan di sini. Jadi nanti pemirsa bisa melihat kebutuhan, katakanlah butuh ahli teknik jaringan, teknik distribusi dan lain sebagainya, itu bisa dicek di sini. Oh, ternyata di daerah Bali punya sekian tenaga ahli. Oh, ternyata di Papua punya tenaga ahli yang sudah bersertifikasi ada sekian. Sehingga nanti melalui IKMAS ini apabila ada perusahaan luar PLN maupun internal PLN yang membutuhkan tenaganya bisa melalui IKMAS menyalurkannya ya. Kemudian nanti dilengkapi juga dengan portofolionya. Selama ini IKMAS telah mendarbaktikan kegiatannya untuk apa saja nanti akan disajikan di sini. Kemudian tentang IKPLN ya, pertama adalah sambutan Kota Umum Pak Bambang, di sana bisa kita sajikan sejarahnya IKPLN dan ADART yang terbaru nanti kita sajikan juga, termasuk struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini insya Allah nanti kita juga akan lengkapi dengan struktur organisasi yang ada di daerah ya. Saat ini baru IKPLN pusat, nanti struktur organisasi daerah akan kita lengkapi. Kemudian berita daerah, nah ini yang tadi disampaikan Pak Mulyaji bahwa communication ya, komunikasi itu penting sekali untuk menyebatani ya informasi-informasi yang ada di daerah itu saat ini apa saja sih ya, bisa sharing pengalamannya tentang katakanlah beternak lele atau punya usaha laundry dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu nanti sampaikan ke tim website IKPLN, nanti akan di screening ya sesuai dengan do and done-nya. Setelah itu baru kita upload. Nah, di sini begitu Bapak Ibu klik katakanlah region Sumkal, nanti akan muncul daerah mana saja yang masuk di region Sumkal ya. Kemudian Jamali juga sama, begitu klik ini akan muncul nanti daerah-daerah mana saja yang masuk Jamali. Demikian juga region Sumapana ya, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Ini juga sudah diberikan tempat ya Bapak Ibu sekalian, silakan di daerah mulai hari ini apabila ada pemberitaan yang perlu di-sharekan buat ya memperkaya informasi, memperkaya pengalaman, silakan disampaikan, nanti kami akan tampilkan di sini sesuai dengan regionnya. Kemudian artikel-artikel, saat ini baru ada artikel tentang goes, tentang golf, tentang link tikung, tentang webinar.
apabila ada usulan Bapak Ibu dari daerah, katakanlah ingin artikel apa saja tambahan, silakan. Jadi ini kebetulan yang garap website ini dari kita untuk kita, dan insya Allah ini tetap terus bisa berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin apabila memang ini dibangunnya mulai dari bawah, insya Allah akan sering ditengok ya, ditengok oleh teman-teman anggota IKPLN seluruh Indonesia. Kemudian IKPLN News itu ada IKPLN News edisi 1 sampai yang terakhir ya. Kemudian galeri foto ini kami bagi, yang tadinya digabung jadi satu, kami bagi Gowes sendiri, Gold sendiri, Lintington sendiri, katakanlah nanti webinar sendiri ya. Terus galeri apa lagi, kita masih terbuka untuk menambahkan sub-sub menunya supaya mudah menikmatinya, mudah kita untuk mencari informasi atau berita berdasarkan kelompok ya. Jadi kita cepat mencarinya, jadi enggak nyari di satu menu tapi harus nyari sub menunya lagi ya. Tapi ini begitu klik ke sub menu langsung akan tersaji. Galeri video sementara ini yang kami sajikan adalah acara, Gowes, Lintingkung, webinar, wirausaha ya. Ini juga masih kemungkinan bisa ditambahkan. Nah ini yang aplikasi web, ini yang oleh-oleh dari Pak Dahlan. Ilmunya kita terapkan di sini untuk membangun aplikasi ya. Di sini ada aplikasi sistem peduli sehat ya, si Pesat. Ini karena bersifat umum bisa dipublish oleh semua ya. Jadi kami sediakan menu yang tanpa password ya. Jadi begitu entry si Pesat, nanti ada artikel-artikel yang terkait dengan si Pesat. Namun begitu masuk aplikasi ini menuju fitur yang spesifik yang hanya boleh member saja mengakses maupun dokter. Jadi otomatis yang mengakses hanya yang memiliki kewenangan sesuai dengan yang disediakan oleh sistem. Nah, aplikasi untuk internal IKPLN ini sengaja kami berikan password, jadi tidak sembarang orang luar mengakses ini langsung bisa akses ke fitur-fitur yang ada di dalamnya, tetapi harus mengisikan password terlebih dahulu. Ini untuk keamanan, karena ini menyangkut aplikasi yang dibutuhkan oleh internal IKPLN. Nah, kenapa kami sajikan di sini? Karena apabila Bapak Ibu mengakses satu persatu, domainnya akan mudah lupa ya, karena banyaknya aplikasi, alamat domain iuran itu di mana, laporan itu di mana, pengurus media sertifikasi, bingung ya. Nah, dengan menu ini Bapak Ibu tinggal milih saja, oh saya mau mengakses aplikasi laporan, langsung klik saja laporan ya. Walaupun nanti begitu akses aplikasi itu, Bapak Ibu tetap mengisikan username dan password ya. Jadi untuk pengamanan juga, ini aplikasi dibangun sedemikian rupa supaya aman ya. Jadi database yang ada di IKPLN itu aman dari hacker. Kemudian kontak ini apabila pemirsa website merasa ingin memberikan masukan-masukan atau kritik dan saran. Nah, ini ada menu untuk menampung untuk itu ya. Ini yang tadi Pak Bagio pesankan bahwa untuk menyajikan website IKPLN yang aman, kemudian tidak lepas dari Undang-Undang ITE ya. Jadi kami sudah persiapkan apabila Bapak Ibu dari daerah maupun pusat akan mempublish unggahan. Yang pertama adalah gunakan kalimat yang santun ya dalam melakukan posting pemberitaan serta menyampaikan komentar yang positif dan bersifat membangun. Ya, kita menekankan santun, sopan santun ya. Kemudian kalau komentar ya komentar yang positif dan membangun. Kemudian kita samakan dunia maya dengan dunia nyata. Artinya bahwa kita nganggep di dunia maya ini ya kayak kehidupan nyata. Jadi kalau kita
memanfaatkannya dengan tidak bertanggung jawab, ya nanti risikonya akan ditanggung, karena itu maya tetapi nyata ya. Maya tetapi nyata, bisa saja kita kalau menyinggung perasaan, menyinggung antar ras, agama ya, itu bisa saja masuk ke ranahnya Undang-Undang ITE. Kemudian kalau kita men-share berita, itu harus yang menggugah persaudaraan atau persahabatan, serta menghormati suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Jadi kita sebisa mungkin dalam mengunggah berita itu memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Kemudian sharing atau menyebarkan konten yang bermoral dan mengedepankan azas kesusilaan. Jadi pornografi kita hindari ya, jangan sekali-kali kita mengupload atau mempublish hal yang berbau pornografi. Kemudian yang kelima adalah selalu update tentang perkembangan Undang-Undang ITE ya. Jadi ini nanti insya Allah undang-undang ini akan kita sampaikan juga di website ini supaya Bapak Ibu semua bisa baca ya. Isi undang-undangnya apa, pointer-pointer pentingnya apa, dan nanti kita juga akan share di sini. Kemudian yang keenam adalah memastikan apabila mencuplik ya artikel atau referensinya artikel dari orang lain, itu jangan lupa memuat sumbernya. Jadi ada catatan note ya, footnote itu bahwa sumber dari bla 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 ya. Itu agar kita terhindar dari tadi ya, informasi-informasi yang copy paste tanpa izin dari sumbernya. Kemudian nomor 7 ini postingan itu harus align dengan kebijakan masyarakat PLN ya, baik itu PLN, DPPLN, YPWK PLN maupun IKPLN. Dan nomor 8 bahwa semua aktivitas itu terkonfirmasi dan terdokumentasi. Nah ini dengan aplikasi yang tadi saya sebutkan, salah satunya itu nanti kita menyediakan fitur untuk mendokumentasikan tayangan apa atau sharing berita apa ya yang sudah diupload di website ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi di sana, pada hari ini saya ngupload berita tentang ini. Jadi kepantau sumbernya dari daerah mana dan lain sebagainya. Kemudian yang 9 ini adalah fokus untuk pemberdayaan pengembangan insan PLN ya. Nah, ini yang jangan dilakukan ya, atau jangan tidak dilakukan adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat satu hal yang dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi kebalikannya dari yang tadi, yang dan ini ya kebalikannya. Muatan perjudian juga nggak boleh ya, muatan penghinaan, penyebaran nama baik nggak boleh. Kemudian pemerasan, pengancaman itu sama sekali tidak diperkenankan untuk dipublish atau diupload ya. Menyebarkan berita bohong ya, menyesatkan, mengakibatkan kerugian pihak lain dalam transaksi elektronik ini juga sangat tidak perlu kita lakukan. Apalagi menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ya, permusuhan individu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian yang keempat ini mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ya. Jadi jangan sampai kita mengupload sesuatu yang menakut-nakuti ya, ancaman apalagi. Kemudian pemberitaan yang tidak memperhatikan faktor keseimbangan. Jadi sebisa mungkin kita dalam menyajikan pemberitaan itu berimbang ya. Berimbang dalam artian tidak berat sebelah ya istilahnya ya. Kemudian nomor 6 adalah kontra dengan kebijakan regulasi ketenaga listrikan ya. Jadi kita sudah mengenal 4 pilar tadi, sebisa mungkin jangan sampai kontra lah ya. Tapi kalau untuk kritik membangun silahkan, tapi kalau kontra itu kita hindari. Saya kira itu, nah ini sekedar info saja Bapak Ibu dan
pemirsa hadirin sekalian yang pada saat ini bisa gabung. Ini adalah potret website kita ya, sampai dengan 2 hari kemarin itu ada 21.415 pemirsanya yang mengakses website kita. Rata-rata per bulannya itu sekitar 500-an lah ya, 500 yang mengakses website kita ya. Setahunnya sekitar 9.000-an ya. Jadi total sejak 2018 itu baru 21.000. Kalau dibandingkan dengan kontennya Deddy Kobuser ya. sekali ngupload langsung jutaan ya pemirsanya ya. Berbeda lah, kita keperluannya kan juga berbeda. Nah, ini saat ini di website kita itu dilengkapi dengan video yang diupload melalui YouTube ya. Kontennya kita namakan IKPLN TV, di mana setiap saat kita bisa monitor ya seberapa besar, seberapa banyak viewernya ya. Kemudian sudah berapa hours ya, berapa jam sih dilihat oleh pemirsanya. Nah, ini cita-cita pandang jangka panjang, kalau ini bisa memenuhi ketentuan dari monetasi YouTuber, itu insya Allah akan bisa membantu finansial dari IKPLN. Tapi ini jangka panjang lah ya. Yang penting sekarang bagaimana kita menyajikan website ini disenangi oleh semua anggota IKPLN. Saya kira dari saya cukup sekian, dan maaf apabila terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.